Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin, para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Dr. Haji Tarmizi Tahir, salah seorang putra kebanggaan ranah Minang yang pernah menjabat Menteri Agama di masa Kabinet Pembangunan 6. Dalam bukunya yang berjudul Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia, menyatakan bahwa agama dapat menjadi kekuatan bagi manusia dalam menciptakan keadilan dan perdamaian. Namun sebaliknya, semangat keagamaan yang tidak toleran dapat menyebabkan konflik dan ketegangan, bahkan kehancuran suatu bangsa. Pernyataan tersebut, hadirin, menunjukkan kepada kita bahwa keberagaman di Indonesia harus dimaknai sebagai keunikan yang membawa kemaslahatan. Namun amat disayangkan, kebinekaan menjadi alasan untuk saling menyalahkan, saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling menyerang dan menghancurkan. Awal tahun 2022 terjadi pertikaian antar agama di Kabupaten Jaya Wijaya. Pertengahan tahun 2023 terjadi penembakan di kantor MUI Jakarta, pengeboman di 3 gereja di Surabaya. Bahkan kumandang azan menjadi dilema yang menggores jiwa. Jika tak arif menyikapinya, maka akan mudah terhasut, tersulut, perang mulut, ribut dan saling sikut. Untuk itu, merawat kerukunan dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
tuqsitu ilaihim Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin yang berbahagia, sababun nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Asma binti Abi Bakar yang tertuang dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul halaman 564 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan Asma binti Abi Bakar yang diberi bingkisan oleh ibu kandungnya bernama Siti Qatilah yang merupakan seorang kafir. Namun Asma menolaknya, bahkan tidak memperkenankan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Karena merasa gundah, Asma mengirim utusan kepada Rasulullah untuk menanyakan hal tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan Asma untuk menerima ibunya dengan baik serta menerima bingkisannya. Maka turunlah surat tersebut yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang kafir yang tidak memusuhi agama Allah. Sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 14 halaman 512 memberi penafsiran, La yamna'kumullahu minal birri wal ihsan. Allah tidak melarangmu berbuat baik. Wa fa'lul khairi ilal kufaril lazina salamukum. Berbuat baik kepada orang kafir yang memberi keselamatan kepadamu. Walam yuqatilukum fiddin, dan tidak memerangimu dalam urusan agama. Dengan demikian hadirin, dapat kita pahami bersama bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin harus menjadi pelopor dalam menciptakan kerukunan. Sebab kerukunan umat beragama adalah modal utama keberlangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu hadirin, sudah kewajiban umat beragama untuk hidup bersama tanpa saling curiga, hidup bertetangga dan bekerja sama, bertenggang rasa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Bukan malah terhasut untuk saling curiga, saling mencela Dan menghina sesama, merusak nilai-nilai Pancasila, mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika,
seolah-olah kita lupa bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa. satu tanah air kita, Indonesia. Setuju? Namun sayang hadirin, nilai-nilai toleransi di Indonesia makin terkikis. Keberagaman yang seharusnya berbuah manis justru sering berakhir tragis. Bukan hanya di tengah masyarakat kita, tetapi intoleransi juga meningkat di lingkungan siswa. Melalui CNN Indonesia, Setara Institut merilis data bahwa pelajar intoleran di Indonesia awal tahun 2023 meningkat mencapai 5%. Diskriminasi mahasiswa asal Papua di Surabaya belum hilang dari memori kita. Belum lagi di dunia maya, aksi bully dan saling caci mempertajam disintegrasi bangsa. Kasus penolakan keluarga non-Muslim menjadi bukti kurang dihayatinya Pancasila. Begitupun sebaliknya, intimidasi terhadap Muslim minoritas makin menyesakkan dada. Seringnya konflik pembubaran jemaat gereja, bahkan persekusi ulama Melukai hati kita, nauzubillah. Apakah ini cara memajukan Indonesia tercinta? Tentu tidak. Apakah ini yang diajarkan Al-Quran yang mulia? Juga tidak. Antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adillah kepada mereka. Lalu hadirin, timbullah pertanyaan, bagaimanakah toleransi dengan umat berbeda agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang mulia? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah
apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, sababun nuzul ayat ini yang bersumber dari Sa'id bin Mina yang tertuang dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul halaman 564 meriwayatkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan ajakan Al-Walid bin Mughirah, Al-Aswad bin Muttalib dan Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami pun menyembah apa yang engkau sembah. Kita bekerja sama dalam segala hal, dan engkaulah pemimpin kami." Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai perintah untuk menolak ajakan tersebut. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka jilid 10 halaman 8133 menjelaskan bahwa ayat kedua dan ketiga menjelaskan perbedaan Tuhan yang disembah. Ayat keempat dan kelima menjelaskan perbedaan cara ibadah sehingga tidak ada kompromi soal akidah. Tidak ada toleransi tentang Tuhan yang disembah. Tidak ada kerjasama dalam soal ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebagai kesimpulan, pertama, kerukunan umat beragama tidak akan muncul begitu saja di Indonesia kecuali dengan kesadaran bersama bahwa Islam tanpa moderasi beragama akan menyebabkan kehancuran. Kedua, agar Indonesia harmonis dan kondusif, maka kerukunan adalah syarat utama. Akidah harus dijaga, toleransi pada sesama. Tebarkan kebaikan pada semua. Jangan merendahkan agama lainnya. Mari pegang teguh Bhinneka Tunggal Ika untuk kerukunan Indonesia. Setuju? Saudaraku, jangan mau diadu domba oleh mereka. Tetaplah bersaudara walau kita tak seiman. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Betul hadirin? Demikianlah syarahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.